Perkenalkan, nama saya Belina Novelia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4 dengan NIM 2020-103012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk UAS mata kuliah Sistem Penganggaran Perusahaan. Dengan isi video tentang penjelasan kelebihan dan kekurangan dibuatnya 1. Anggaran penjualan, 2. Anggaran biaya produksi, ketiga anggaran biaya tenaga kerja. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Anggaran penjualan terlebih dulu disusun, baru kemudian komponen-komponen anggaran lainnya, sehingga dapat menggambarkan suatu rencana anggaran komprehensif. Kemudian, tahap berikutnya, segera dapat menyusun anggaran produksi untuk memenuhi jumlah barang yang harus segera diproduksikan untuk memenuhi target penjualan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dibuatnya anggaran penjualan. Yang pertama, kelebihannya mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Yang kelima, sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Dan yang keenam, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian kekurangannya yang pertama, adanya kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, anggaran penjualan yang dibuat pada tiap jenis produk berdasarkan tafsiran mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah rencana biaya yang akan dikeluarkan dalam proses produksi suatu perusahaan pada periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Kelebihan dan kekurangan anggaran biaya produksi. Kelebihan yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil. Dan yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa, sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung akan seminimal mungkin. Kemudian kekurangannya, yang pertama, jika tingkat persediaan terlalu kecil, maka akan mengakibatkan banyaknya gangguan. Yang kedua, kekurangan persediaan bahan mentah yang bisa menimbulkan gangguan dalam proses produksi yang pada akhirnya mengakibatkan banyaknya langganan yang kecewa. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan produksi, maka diperlukan juga fasilitas-fasilitas mendukung produksi tersebut. Jika tidak ada fasilitas pendukung, maka produksi akan semakin lambat dan dapat mengganggu produksi barang. Dan yang ketiga, anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja. Kelebihan dan kekurangan dibuatnya anggaran biaya tenaga kerja. Kelebihannya yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok dihitung tepat. Dan yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Kemudian kekurangannya yang pertama, penarikan tenaga kerja dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Yang kedua, penentuan gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja dapat berubah dan belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, penganggaran tidak terlepas dari penilaian subjektif, membuat kebijakan terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau cukup. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.